Ya sobat channel, kita mampir dulu nih di salah satu warga. Coba kita tanya kebenarannya terkait batu saheng itu apakah benar fenomena di masyarakat atau tidak ya. Assalamualaikum Bapak, punten ngawagal ya waktosna. Waalaikumsalam. Serang Bapak saha Pak? Pak Usu. Pak Usu, punten Pak nya abdi bade tu maros pengen tanya. Abdi teh tertarik terkait batu saheng waya di Pamokoan banyak. Apakah eta teh leres bunyinya teh batu teh saheng gitu apa kumaha Pak? Leres kampung kurma. Oh. Pami ayeuna mah acan ngadang deui gitu nya. Oh gitu, tapi sempet itunya fenomena pengen tanya. Sempet pungkur mah. Ieu kena da tos abdi tos apal gitu tos. Oh, dia merenya, tapi laras sebenarnya terkait batu saheng teh. Eta teh batu teh ngeluarkeun bunyi saheng gitunya, Pak. Oh iya, siap atuh. Mun punten ngawakal waktuna nya, abdi penasaran mereka lokasi teh ya. Assalamualaikum. Salam. Bapak punten bahasa kedepannya. Ya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh punten banyak ya abdi di channel B2 tuh biar punten pangkeun ya. Iya Pak ya, Bapak asli warga sini? Iya Pak. Dari mana Bapak? Dari Pamokoan. Alhamdulillah berarti pas ya. Gini Pak ya, kita kan mau membuat histori di Pamokoan. Itu katanya ada batu saheng di situ. Iya Pak. Itu mungkin Bapak bisa menerangkan itu benar nggak itu fenomena alam seperti itu Pak? Iya, kata orang tua dulu katanya ada emang batu saheng. Terus itu kalau udah sore itu kedengeran suaranya. Oh, sahengnya keras apa gimana suaranya? Ya, apa biasa lirih? Sama ininya sama batunya kayak suara saheng gitu kata orang tua dulu. Oh iya gitu, iya. Itu. Tapi sekarang masih mengeluarkan bunyi nggak Pak? Gak tahu Pak, soalnya kan itu saya juga kata orang tua dulu. Saya juga belum cek lokasi. Oh iya iya iya. Ya, emang ada batunya. Emang ada ya lokasinya di Pamokoan itu ya? Di Pamokoan Pak. Oh iya iya siap. Jadi benar ya apa yang dikatakan orang lain yang fenomena di luar terkait batu saheng. Iya Pak. Itu pernah ada mungkin di situ Pak ya? Pernah ada, Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak ya. Ya, Waalaikumsalam. Nah, satu lagi ya sobat channel biar tidak penasaran nih ada si Ibu ya. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Selamat sore. Iya, kita dari channel B2 tuh Bu ya. Maaf mengganggu. Dengan Ibu siapa? Ibu Aas. Ini dari kebun apa mau ke kebun Bu? Mau ke kebun. Subhanallah sore gini mau ke kebun ya? Allahu Akbar. Nanam apa di kebun? Nanam timun ya. Subhanallah mudah-mudahan berkah Bu ya. Gini Bu ya, kita ini dari channel B2 tuh penasaran terkait adanya batu saheng yang di Pamokoan. Itu benar gak apa Ibu? Iya benar. Benar ya? Emang mengeluarkan bunyi seperti itu Bu? Iya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kumaha bunyi nata? Oh gitu gua nggak tahu ya. Mungkin Ibu juga kata orang ya. Oh jadi benar ya di Pamokoan tuh ada jenis batu yang dikatakan batu saheng ya? Iya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin segitu aja yang kita tanyakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Kenapa? Alah, si Abah udah duluan nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Ya, Sobat Channel, jumpa lagi dengan kami di channel P2 Tube. Kami tetap bersama ini kesepuhannya, dua kesepuhan ini. Yang kemarin ya kita membuat histori terkait batu karut ya. Dan saat ini kita ingin melaksanakan histori terkait batu saheng ya. Apa itu batu saheng? Kalau saheng itu, kalau orang Sunda itu bilang saheng. Kalau misalkan bahasa Indonesianya, kalau saheng itu ya, jadi bunyi yang dihasilkan dari wajan yang hasil dari pemasakan air ya gitu. Kalau misalkan kita memasak air di wajan ya, atau misalkan tungku dan atau yang lain sebagainya ya, panci ya, itu kan ada bunyi, itu suka bunyi ngerengseng ya, seng gitu ya. Jadi itu yang dikatakan saheng ya. Dan kalau misalkan lebih tepatnya, kalau orang Sunda bilang itu sahengnya itu seperti saheng yang di dalam wajan yang panjang, itu yang seeng ya, kalau orang Sunda itu bilang seeng. Dan itu katanya seperti ada uang di dalamnya gitu. Jadi sahengnya itu seperti saheng yang memasak air, tapi diselingi ada bunyi-bunyi kletrek-kletrek seperti itu ya. Jadi kan itu sangat mustahil sekali terjadi kalau misalkan tidak memiliki keunikan tersendiri. Kebetulan nih kita ketemu lagi dengan Abah Ukandi. Abah, sehat, Pak? Alhamdulillah. Pak Yalo ya? Iya, sehat. Ya, mohon maaf kita ganggu waktunya ya. Mungkin saat-saat ini kita masih berkutik atau melaksanakan histori ya, masih di wilayah Sukarame, Pak ya. Karena saya lihat tuh di wilayah Sukarame masih banyak keunikan tersendiri yang patut kita gali, Bapak ya. Dan sesuai dengan histori yang kita garap ya, seperti Pejuang Channel juga masih ada nih Pak Jok ya. Kebetulan Pak Sandi katanya lagi ada halangan, sekarang dia single partner ya, nggak ada partner sekarang, sama seperti P2 Tube ya, hanya sendiri lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak Jok, tetap semangat ya. Siap. Kita akan kupas tuntas terkait histori yang dinamakan batu saheng itu seperti apa. Oke, terima kasih. Oke, sama Pejuang Channel ya. Kita mau ke sana, kita minta izin dulu ya. Kalau orang Sunda ya, pamit di Kanta itu 14 dewa kayu, dewa batu, dewa kayakan selama ulah diri, ulah ganti, ulah jailkannya ya kapal pada manusia udah mau yakin kumaha kawasa nuku maha bae hak manusia nada agungnya paralu nada dimarnya panghampura anu ditada kaulah titip tarima urip ieu sareng-rengan getih nada 10 salam marah makanan salami ulah aya nu hiri ulah nu dengki jailkannya sampurasun. Ya Sobat Channel, tadi kita ya dengan si Abah ini Abah Ukandi sedang membuat histori atau seperti ritual seperti itu ya. Permisi ya. Jadi kita memasuki daerah itu harus misalnya Kulon Nuwun permisi dulu, makanya si Abah Ukandi tadi melaksanakan kontak gaib dengan mungkin ada sosok yang penunggu di sana gitu ya. Barangkali ada atau bisa yang merasa terusik. Nah, makanya secara gaib Pak Ukandi berusaha meminta izin untuk masuk ke kawasan tersebut ya. Oke, ikuti terus ya channel P2 Tube ya. Terus ya kita kembali nih historinya aprak-aprakan jaya nih. Aduh. Lewati lembah. Aduh, mengarungi. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, Sobat Channel. Aduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aduh. P2 Tube sampai jatuh bangun ya, licin jalannya nih ya. Ya. Ini kebetulan jalanan nanjak ya ke atas Sobat Channel ya. Jadi kami ulangi, kalau P2 Tube itu historinya ya gini ya, aprok-aprakan ya ke tempat-tempat yang tuh leur deh. Licin ya Sobat Channel ya. Tempat batu leur. Kita aprak-aprakannya nih ke semak belukar ya seperti ini nih. Si Abah sama Pak Jarwo sedang membuka jalan ya. Oh ini Bah ya.
Subhanallah. Ini sobat channel ya. Kita udah sampai di lokasi ya. Terkait batu saheng tersebut ya. Allahu Akbar. Tah ieu nu namina batu saheng. Subhanallah. Alhamdulillah ya sobat channel, kita udah nyampe nih di batu saheng. Allahu Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya guys. Intennya abdi reng-rengan ya bersama kasepuhan sejak silaturahmi ka ieu patempatan nyuhunkeun pangenten pasian kalancaran, nyuhunkeun widi pangentennya. Karena namanya gaib pasti di mana-mana wae aya. Ya sobat channel, lumayan ya, ini auranya udah mulai kuat ya di sini ya. Emang kerasa tuh sampai ke bulu-bulu duduk ya, kita sampai pada berdiri nih. Kayak ini menandakan bahwa di sini ada sosok makhluk astral yang tak kasat mata, mungkin ya ikut menyaksikan kegiatan kita di sini ya. Makanya kita kemanapun tempatnya, yang namanya mipit amit ngalamenta ya, atau cek orang Sunda mah jadi kulo nuwun kudu punten heula. Makanya kita tadi udah melaksanakan permisi ini kebetulan sama abah kasepuhan ya. Ya sobat channel bisa lihat sendiri ya nih. Ini tandanya bahwa ada makhluk lain selain kita ya ini. Nih. Kalau kulit saya seperti ini bisa saya rasakan ya. Kalau ini bukan mungkin ya. Tandanya ada makhluk lain selain kita ya. Mohon maaf ya, kalau nuwun izin punten ya kanu kawasan. Kita ngesut di sini bukan apa-apa ya. Hanya ingin membuat histori terkait keberadaannya batu saheng ini, dan ini mungkin udah saatnya batu saheng ini fenomena keluar ya. Terkenal keluar bahwa di wilayah Sukarame ada fenomena alam khususnya terkait mistis ya, terkait misteri yang dikatakan batu saheng ya. Ya sobat channel, kita tepat berada di bawah batu saheng ya. Dan menurut konon katanya batu saheng ini sering mengeluarkan bunyi yang aneh-aneh, yang tadi saya katakan seperti bunyi yang hasil pemasakan air gitu ya. Pokoknya terkait historinya ini kita langsung tanya aja ke si Abah ya. Abah, mohon maaf mengganggu lagi Bah ya. Mohon mungkin sedikit besarnya diulas terkait yang namanya batu saheng ini Bah ya. Selain tadi ada kemarin ada batu karut ya, jadi masih ada yang namanya jenis batu yang mengeluarkan suara-suara aneh gitu ya, namanya batu saheng ini. Silakan Bah. Kieu kapungkur teh ai upami Kita dengarkan ya. tengah dinten tah sok karenge saheng sapertos urang nanghercai dina seeng. Oh gitu, ngerengseng banyak. Ngerengseng terus suara ngeletrek seperti di lebetan batu Koin gitu ya. Koin iya ya. Nangkra temaga. Nah, Nah, seperti gitu. Iya cacahan batu saheng teh. dan ini kejadian tersebut udah lama mungkin banyak. Udah Udah lama. lama dari dulu waktu bapak saya dulu ada itu kejadian gitunya gitu, sedangkan sekarang mah sudah enggak bunyi lagi gitu. Oh, sekarang udah nggak bunyi lagi. Nggak bunyi lagi sekarang. Bahkan saya waktu waktu kecil, waktu bukan kan ini kebun saya di sini. Kebun Pak Jarod di sini. Iya, kebun saya di sini Iya. gitu kan. Ketika dulu waktu kecil di istilah ladang di sini ya, ngahuma bahasa di rumahan, suka berteduh di sini ketika suka bunyi dari lubang-lubang gini. Oh gitu. Iya. Keras bunyinya gitu Pak. Keras, keras gitu. Alhamdulillah gitu, tapi keajaiban Gusti Allah, alhamdulillah dia itu mengeluarkan bunyi sepertinya masak air ya, masak air di dalam ada koinnya gitu. Gitu ngeletrek gitu ya. Ngeletrek gitu ya. Oh, Itu bukan ini lubang ini dari dulu ada nih lubang ini. ada dulu di sebelah lubang gini. Saya suka dengerin dulu dari sini, dari lubang-lubang ini. Iya. Terus kira-kira terakhir bunyinya berhenti itu tahun berapa Pak? Nggak tahu sih, soalnya nggak begitu di apa gitu, di
perhatikan gitu. Tapi sekarang masih mengeluarkan bunyi? Enggak sih. Enggak sekarang mah ya. Sekarang, gitu. Oh, kira-kira berapa tahun lah? Kira-kira aja kira-kira. Dari kelas SD aja dulu dari kelas SD itu tahun Wah, itu masih mengeluarkan bunyi itu? masih mengeluarkan bunyi. Nah, terakhir mungkin Pak Jarwo mungkin masih ingat tahun 60-an lah gitu. Tahun keluar sekolah tahun 80. 70-an gitu. udah hilang gitu. Udah hilang. Udah hilang. Udah hilang. Oh iya ya. Mungkin dulunya tempat ini ada jenis mungkin penampakan atau patilasan atau misalkan hal-hal yang dikeramatkan atau hal-hal gaib lainnya mungkin Pak? Nggak ada Nggak sih. ada sih ya? Nggak ada. Tapi kalau dulu kan ini kan bersih ininya nggak ada lumut-lumut ini nggak ada gitu, bersih ada kayak ada yang bersihin aja gitu ya, dan teduh lagi di sini. Tapi sekarang sudah Mengeluarkan air nggak? enggak sih, Enggak sih. enggak sih. Itu bunyinya itu pada saat musim kemarau apa musim hujan? Bunyinya itu kalau seandainya bunyi di waktu-waktu tertentu aja, misalkan tengah hari, sore hari baru bunyi gitu. Enggak, maksudnya di musim-musim kemarau apa? Iya, mau baik itu musim kalau walaupun hujan juga gitu. Tetap bunyi gitu. Tetap bunyi. Oh iya, jadi tidak mengenal waktu, cuma Tidak waktu-waktu mengenal. tertentu gitu Iya, ya. gitu. Waktunya bunyinya tertentu Tapi itu aja. rutin tiap hari berbunyi apa enggak? Rutin setiap hari. Setiap hari berbunyi. Jadi orang sini mah udah paham bahwa ini sosok batu yang mengeluarkan bunyi tersebut ya, Iya, udah nggak iya, aneh ya. Nggak aneh lagi gitu. Oh iya iya iya. Apakah mungkin suka dipakai spiritual juga enggak? Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Oh iya iya iya. Enggak hanya mungkin sama seperti batu gudang atau lainnya enggak ya. Enggak. Oh iya iya. Cuma besarnya batu ini Kira-kira berapa ukurannya nih, berapa diameternya nih? sebesar batu gudang aja gitu. Oh, batu gudangnya. Soalnya kalau ke atasnya itu Iya. besar sekali batunya. Oh iya ya. Ya jadi gitu ya Sobat Cenah. Jadi ini kenapa dikatakan batu saheng, yang mungkin dulu nenek moyang orang sini ya mendapatkan, termasuk ini saksi mata, saksi hidup nih ya, Bapak Abah Kandi sama Abah Jarwo ini. Kemudian beliau juga ini kawasan tanahnya beliau katanya. Jadi memang benar batu ini sering mengeluarkan bunyi gemerengseng lah gitu ya, bunyi yang saheng ya, yang seperti saya tadi ya jelaskan tadi. Jadi itu alami suara itu, dan itu keluarnya saat-saat jam-jam tertentu ya, tidak mengenal waktu apakah musim kemarau, apakah musim hujan. Yang jelas ini tiap hari katanya berbunyi ya. Itu bunyinya antara jam lohor jam 12 Pak ya? Iya, Jam 12 habis asar jam 4 sore. Apakah itu menandakan bunyi-bunyi mengingatkan kita untuk senantiasa menjalankan yang 5 waktu atau bagaimana juga nggak paham ya. Selain di waktu-waktu itu bunyi juga Pak? Enggak sih. Enggak. Berarti antara zuhur sama asar gitu ya. Maghrib mungkin maghrib? Maghrib enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oh. Tapi sampai saat ini belum terpecahkan mungkin misteri tersebut Pak? Belum ada yang terpecahkan ini. Oh iya. Termasuk sepuh dulu juga nggak pernah bicara begitu. Ini batu saheng aja gitu. Batu saheng gitu ya. Mungkin karena Pak Jarwo juga percaya ini batu saheng karena pernah merasakan sendiri mungkin ya. Saya gitu mendengar sendiri gitu. Iya. Mungkin Abah ada temuan lain mungkin terkait batu saheng? Ya. Sampai versinya gitu ya. Ya. Oh iya. Dan ini Sobat Cenah, batu ini luar biasa gede ya. Kalau misalkan ukurannya hampir sama seperti batu gudang yang tempo hari kita kupas ya. Dan ini lokasinya memang di atas perbukitan ya. Ya kurang lebih adalah 500 meter dari batu kutil, batu karut ya. Batu karut dari bawah itu ya. Dan ini posisinya ke atas. Dan Sukarame ini ya, kalau misalkan lihat dari hal-hal mistis gitu ya, banyak sekali tempat-tempat yang sekiranya sakral di sini ya, yang tempat-tempat yang misalkan kalau orang dulu tuh dikeramatkan ya, makanya dikatakan Sukarame. Mungkin sejarahnya juga bagaimana nggak paham saya. Jadi kenapa bisa dikatakan Sukarame? Apakah mungkin dulunya tempat ini ramai atau bagaimana gitu? Ya mungkin Mas sekalian ini nih. Iya. Kalian ngobrol aja nih. Iya. Apa bagaimana lah gitu ya sejarahnya Sukarame ini, kenapa dikatakan Sukarame gitu ya? Jadi kalau misalkan berbicara masalah sejarah Sukarame itu
nggak tahu persis sih, Ah. nggak tahu persis, cuma dulunya gitu kalau misalkan bikin desa itu harus desa Sukarame katanya gitu, kata sebut dulu gitu, sebut dulu, jangan dinamain desa apa-apa gitu, yang lain gitu. Oh ya mungkin Bang mungkin ya mudah-mudahan ya dengan kita bukanya histori-histori seperti ini kedepannya ya Sukarame jadi rame Pak ya. Alhamdulillah. Gitu dah, karena dari segi wisata juga yang namanya desa Sukarame memadai gitu ya. Memadai. Dari objek wisata seperti air panas, air terjun ada ya, terus wisata situs juga ada ya, termasuk hal-hal mistis seperti ini. Tambang emas juga ada di desa Sukarame. Ya, kalau ya. Tanah putih ada di desa Sukarame gitu Ya, termasuk tambang emas di sini ada ya Sobat Channel, cuman ya kan yang namanya tambang emas memang di negara Legal kita sih. ini masih belum ada izin resmi ya untuk rakyat untuk membuka pertambangan secara rakyat gitu ya. Harus misalkan izin pemerintah atau misalkan harus ada izin terlebih dahulu. Makanya jarang sekali misalkan meskipun warga setempat ini mayoritas penambang, tapi mereka jarang begitu berani untuk melaksanakan penambangan liar di sini ya. Karena mungkin karena batasan aturan mungkin Pak ya. Iya. Ya mungkin kedepannya mudah-mudahan Pak dengan potensi-potensi seperti itu Iya. ya jadi sesuai namanya ya, Iya. Sukarame jadi Sukarame ya. Suka rame-rame. Suka. Tapi jangan rame ke kejelekan gitu ya. Tapi jangan rame terkait kejelekan Iya, ya. Jangan. Mudah-mudahan rame kesuburan. Amin. Mudah-mudahan rame dengan ya, hal-hal tersebut ya. Tapi di balik itu kan kita ada potensinya juga ya, kalau misalkan dinamakan desa Sukarame itu kan air panas ada, Iya, pariwisata, terus air gunung putih juga, air Iya, pertambangan emas ada, pertambangan. terus tanah putih juga ada, Iya. termasuk misteri-misteri spesial ini Iya. ada di sini. Iya, makanya itu ya. Gudang ada. Iya, kenapa akhir-akhir ini B2 ini sering meliput wilayah Sukarame ya? Karena masih banyak potensi-potensi yang masih kita akan gali ya. Salah satunya histori terkait mistis seperti ini. Makanya kita menghubungi orang-orang yang sesuai Pak ya. Makanya kita juga nggak sembarangan nemui, makanya kita langsung ke kesepuhan ini. Mohon maaf mengganggu ini waktunya ya. Iya. Oke Sobat Channel ya, mungkin sekilas ya kita kupas terkait batu saheng seperti itu. Cuman mohon maaf ya, kita nggak bisa menunjukkan bagaimana bunyinya itu batu saheng tersebut ya, karena ini sampai saat ini masih menjadi mitos Pak ya, masih menjadi sejarah ya, masih dikatakan misteri ya. Apakah benar itu batu saheng itu kenyataannya seperti itu atau tidak, walahu alam. Cuman ini bapak-bapak ini adalah saksi hidup ya, yang bisa menjelaskan dan bisa merasakan tempo dulu ya, bahwa benar batu ini mengeluarkan suara-suara seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan Pak? Iya, terima kasih. Pak Jok masih membuat histori di luar ya, dan kita masih tetap kolaborasi dengan Pejuang Channel ya. Oke Sobat Channel ya, sampai di sini dulu ya jumpa kita kali ini. Jumpa lagi di channel-channel kami berikutnya, dan tentunya masih mengupas hal-hal unik atau misteri atau misalkan wisata dan lain sebagainya yang kita pilih sebagai histori dalam channel B2 ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan ya, natural, alami ya, tidak ada rekayasa, tidak ada mungkin cerita bohong Pak ya. Ini asli dari narasumber yang bisa dipercaya ya. Kalau misalkan Sobat Channel main ke Pamokuan atau ke Sukarame, silakan bisa menghubungi ini Abah Ukandi dengan Abah Jaro Gama ini di sini ya. Dan kebetulan beliau adalah sesepuh atau misalkan keturunan yang membuat histori terkait kampung Pamokuan dan Sukarame ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Sampai